Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Baru saja bertunangan masih bisa ditikung. Amanda sadar, jika sesuatu yang dipaksakan akan tidak baik. Amanda melakukan hal itu pun karena ingin mendukung putrinya. Amanda benar shock saat mengetahui jika putrinya sedang hamil. Apalagi ia hampir dicerai oleh suaminya. Kalau begitu kami juga permisi, ucap Raksa. Sunita tidak membekali Raksa gado-gado, karena tadi mereka sudah memakannya. Hati paman, ucap Abe. Raksa mengelus kepala Abe. Sunita pun mengatakan hal yang sama seperti Abe. Raksa pun segera masuk ke dalam mobil. Setelah kepergian Raksa dan istrinya, Sunita pun bertanya kepada Abe. Kebetulan pembeli sedang sepi, jadi mereka bisa duduk istirahat. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa tantemu meminta maaf? Tanya Sunita. Hanya kesalahpahaman, tidak perlu diperpanjang, jawab Abe. Sunita pun tidak memaksa bertanya. Ia tahu Abe tidak akan mau bercerita. Kemudian ia pun melakukan sholat asyar. Karena tidak ada pembeli yang datang, mereka pun sholat bersama. Setelah selesai sholat, barulah ada pembeli yang datang. Abe pun langsung melayaninya. Kemana saja, Neng? Kok sekarang jarang saya melihatnya? Tanya pembeli dengan nada genit. Saya kerja, Mang, jadi sedikit sibuk, jawab Abe. Mamang ini selalu mengajak Abe menikah. Namun Abe menolak mentah-mentah. Mana mau Abe dijadikan istri keempat. Lagi pula calon suaminya lebih tampan dan lebih tajir dari si Mamang. Bagaimana, Neng? Mau gak nikah sama abang? Kalau Neng nikah sama abang, gak perlu lagi jualan gado-gado. Ucap si Mamang. Benar nih, Mang. Tapi Mamang sanggup gak penuhi keinginan saya? Tanya Abe. Apa itu, Neng? Sebut saja, abang akan kabulkan. Jawab si Mamang sumringah. Ia pikir Abe dengan mudah menerimanya. Si Mamang membenarkan posisi duduknya, ia sudah tidak sabar menunggu permintaan dari Abe. Pertama, apa Mamang sanggup menceraikan ketiga istri Mamang? Tanya Abe. Sanggup, Neng, sanggup, jawabnya semangat. Kedua, saya mau dibangunkan mansion dan dibelikan villa 3 buah di tempat yang berbeda. Ketiga, saya mau mobil yang dari luar negeri yang berlambang kuda, kata Abe. Si Mamang bertanya, mobil apa itu, Neng? Abe mengambil ponselnya dan memperlihatkan contoh mobil tersebut. Si Mamang terperangah saat mendengar harga satu unit mobil tersebut yang mencapai miliaran. Gak mahal kok, Mang. Dan satu lagi, saya mau tanah ribuan hektar. Dan uang saku dengan kartu tanpa batas seperti ini, ucap Abe memperlihatkan kartu pemberian Alvaro. Si Mamang tentu tahu, jika kartu tanpa batas itu hanya dimiliki oleh orang kaya saja.
seperti sultan atau konglomerat. Seketika ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Ini pemberian calon suami saya loh, Mang. Jika Mamang sanggup memenuhi keinginan saya rela deh melepas dia, ucap Abei. Si Mamang tidak berkutik, ia langsung pergi tanpa pamit. Bahkan gado yang sudah dibungkus oleh Abei pun ia tinggal begitu saja. Setelah kepergian si Mamang, Abei tertawa terpingkal sampai memegangi perutnya. Sunita hanya geleng kepala melihatnya. Ia tahu jika si Mamang itu menginginkan putrinya. Namun jawaban Sunita, tanyakan pada orangnya. Si Mamang saking terburu-buru tidak sadar jika menabrak tembok pagar depan rumahnya. Si Mamang menendang tembok tersebut dan menyalahkan karena menghalangi jalan. Si Mamang loncat karena kesakitan setelah menendang tembok tersebut, dan kemudian jatuh terduduk di aspal depan rumahnya. "Kenapa, Bi?" tanya anaknya yang kebetulan baru pulang kuliah. "Gak ada apa-apa," jawabnya. Anak si Mamang 2 tahun di bawah Abei, masih kuliah semester akhir. Kemudian anaknya itu memapah sang babe masuk ke dalam rumah dan disambut oleh ketiga istrinya. Anehnya mereka semua akur satu sama lain, bahkan anak mereka juga akur. Sementara Alvaro sudah tiba di mansion. Ia langsung menyerahkan gado pemberian Abei ke Ardina. Ardina menyambutnya dengan senang hati. "Dari menantu kesayangan Mama," ucap Alvaro. Kemudian ia pun berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Ardina mengintip isi plastik tersebut. Meskipun ia sudah tahu isinya, namun karena itu pemberian dari sang menantu, ada rasa kebahagiaan tersendiri bagi Ardina. "Kenapa, Ma?" tanya Billy. "Ah, Papa, ini gado pemberian Abei," katanya. Jawab Ardina. "Abei ada di sini?" tanya Billy lagi. "Tidak, Al yang kesana. Sekarang kan Al sering antar jemput Abei," jawab Ardina. Billy manggut. Awalnya dia tidak suka gado. Namun saat pertama kali mencicipinya, Billy jadi nagih. Hari berikutnya, Abei, Alvaro, Dari dan Dea sudah siap untuk menghadiri undangan makan malam yang diadakan oleh Roni. Mereka sudah tiba di restoran yang dimaksud. Abei mengenakan gaun yang ia beli kemarin, dan ternyata memang sangat pas di tubuhnya. Padahal Abei tidak mencoba terlebih dahulu. Saat ia melihat gaun itu, Abei langsung tertarik. Padahal pelayan di butik itu sudah meminta Abei untuk mencobanya, karena jika nanti sudah dibeli, barang tidak bisa lagi dikembalikan. Itu sebabnya harus dicoba terlebih dahulu. Alvaro membuka pintu mobil untuk Abei. Dari juga tidak mau kalah pun membuka pintu mobil untuk Dea. Alvaro memutar bola matanya malas. Karena apa yang ia lakukan diikuti oleh dari sang asisten. Abei menutup mulutnya saat tertawa. "Dia asistenmu,
Wajar dong sayang, kata Abe. Alvaro tersenyum, mendengar kata sayang membuatnya senang. Dan hatinya berbunga-bunga. Sementara di dalam ruangan yang sudah dipesan oleh Roni. Roni gelisah menunggu Alvaro. Istrinya memegang tangan Roni dan meminta untuk tenang. Sedangkan putrinya sedang asyik bermain ponsel tanpa menghiraukan sekitar. Aku takut dia tidak datang, kata Roni. Pasti datang, bukankah dia sudah melihat foto putri kita? Siapa sih yang mampu menolak pesona putri kita? Tanya Sonia. Karina, jangan main ponsel terus, sebentar lagi Tuan Alvaro akan datang, tegur Sonia. Paling juga pria jelek, untuk apa? Jawab Karina ketus. Tidak berapa lama pintu ruangan terbuka. Terlihat pelayan sedang mempersilahkan mereka masuk. Pertama sekali Alvaro yang masuk. Kemudian baru disusul yang lain. Selamat datang Tuan Al, sapa Roni. Karina yang sedang bermain ponsel seketika mendongak. Dan tanpa sadar ia menjatuhkan ponselnya dan terpana melihat wajah pria tampan di depannya. Sontak Karina berdiri dan membenarkan rambut serta gaun yang ia kenakan. Karina berubah lembut dan cari perhatian pada Alvaro. Terima kasih Tuan Roni dan Nyonya Sonia. Tapi saya datang tidak sendiri. Saya bersama tunangan saya dan juga asisten pribadi saya, ucap Alvaro. Wajah Roni dan Sonia yang tadinya berbinar seketika berubah masam. Tawanya pun berubah menjadi kecut. Alvaro kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Abe langsung menghampiri Alvaro. Sementara Dari dan Dea duduk berdampingan di sofa yang lain. Alvaro pun memperkenalkan Abe kepada Roni dan istrinya. Tuan, bukankah dia sekretaris Anda? Sejak kapan Anda bertunangan? Tanya Roni. Benar, dia sekretaris saya merangkap sekaligus calon istri saya. Atau lebih tepatnya tunangan saya. Maaf Tuan Roni, karena tidak mengundang Anda ke pesta tunangan saya seminggu yang lalu. Jawab Alvaro, namun tangannya tidak lepas menggenggam tangan Abe. Karina yang melihat itu pun menjadi jengkel. Tidak apa-apa, baru saja bertunangan masih bisa ditikung. Yang sudah menikah saja bisa bercerai, batin Karina. Dari dan Dea tidak berkata apa-apa. Mereka merasa tidak berhak untuk ikut campur. Dari awal juga, Dari sudah menduga jika Roni ada maksud terselubung. Tuan Al mungkin tidak tegas saat menolak. Namun ia cukup cerdas untuk membungkam mulut orang lain dengan membawa kami kemari. Batin Dari. Pelayan masuk dengan membawa buku menu dan membagikan pada mereka satu persatu. Abe melihat buku menu yang ada di Alvaro saja, dan memesan seperti yang ada di gambar. Pelayan mencatat pesanan mereka satu persatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Kemudian pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Oh ya Tuan Roni, ada apa yang ingin dibahas dengan mengajak saya makan malam? Tanya Alvaro. Tidak Tuan Al, tidak ada.
Saya mengajak Anda murni hanya sebagai rekan bisnis saja. Dan saya tidak bermaksud apa-apa. Jawab Roni. Sonia menyikut suaminya. Roni menoleh ke istri dan berbisik. Waktunya tidak tepat. Alvaro tidak menanggapi bisikan mereka. Dan menurutnya itu tidak penting. Alvaro hanya fokus menatap Abe yang ada di sampingnya, sehingga membuat Karina merasa tidak dianggap. Memang iya, Alvaro mana mau melirik cewek lain selain Abe sang pujaan hati. Pesanan mereka pun tiba. Dua orang pelayan menghidangkan makanan di atas meja. Setelah itu keduanya menunduk hormat dan segera pamit dari situ. Alvaro menarik piring Abe dan menyatukan makanan mereka. Kebetulan pesanan mereka sama. Alvaro mengambil sendok dan menyuapi Abe. Alvaro sengaja melakukan itu agar orang yang melihatnya kepanasan. Dan benar saja, Karina menggenggam erat garpu dan pisau daging di tangannya. Alvaro bukannya tidak tahu, ia malah semakin sengaja memamerkan kemesraan mereka. Karina menatap tajam ke arah Abe, sedangkan Abe malah tersenyum mengejek. Sehingga Karina pun semakin menggeram. Sayang, mengapa kita harus makan sepiring berdua? Tanya Abe. Biar semua orang tahu jika kamu hanya milikku, sayang. Jawab Alvaro. Dari dan Dea bersikap biasa saja. Keduanya pun makan seperti biasa, tanpa ada adegan romantis. Tuan Al, apa Anda tidak menghargai kami? Tanya Roni. Maaf Tuan Roni, saya jadi melupakan Anda. Jawab Alvaro tanpa merasa bersalah. Setelah selesai makan, Alvaro pun berpamitan. Ia menggandeng tangan Abe dan segera keluar dari ruangan itu. Alvaro merasa jengah jika lama berada di ruang itu. Apalagi melihat 3 orang yang bermuka manis di depan dan di belakang berubah masam. Dari dan Dea pun menyusul Alvaro dan Abe. Keduanya juga merasakan hal yang sama dengan bos mereka. Mengapa jadi seperti ini? Ucap Roni pada istrinya. Papa gimana sih? Katanya hanya mengajak Alvaro saja. Gak taunya bawa rombongan. Marah Sonia. Kamu juga? Mengapa tidak menggunakan kecantikanmu untuk menggoda Alvaro? Tanya Sonia pada Karina. Gimana mau menggodanya? Mama tidak lihat dia sudah punya tunangan? Tanya Karina balik. Sudah, lain kali kita undang lagi. Dan kamu harus bisa menggodanya. Ucap Roni. Papa gak bilang kalau Tuan Al itu tampan. Aku kira dia seorang yang tua dan jelek. Ucap Karina. Sementara orang yang mereka perdebatkan sedang dalam mobil. Dan baru hendak keluar dari parkiran. Alvaro mengemudikan mobilnya dengan perlahan. Namun saat sudah keluar dari parkiran, Alvaro pun melajukan mobilnya. Di belakang ada mobil dari. Ia akan mengantar Dea terlebih dahulu. Jadi mereka berpisah karena beda arah. Alvaro menepikan mobilnya di pinggir jalan.
Ia mengambil ponselnya dan menelepon Sunita. Deringan pertama tidak dijawab, deringan kedua barulah Sunita menjawabnya. Assalamualaikum nak, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Sunita mulai cemas. Waalaikumsalam, tidak kok ma, hanya mau minta izin. Aku akan bawa Abei menginap di mansion. Jawab Alvaro. Oh ya sudah, hati-hati. Kata Sunita. Alvaro mematikan sambungan teleponnya setelah mengucapkan terima kasih dan salam. Abei belum sempat protes, sudah diberi kode untuk diam oleh Alvaro. Alvaro kembali melajukan mobilnya. Sesekali ia melihat Abei yang terlihat kesal. Alvaro hanya tersenyum saja. Mengapa? Tanya Alvaro lalu mengelus rambut panjang Abei. Mengapa tidak bilang dulu jika ingin ke mansion? Tanya Abei balik. Alvaro tersenyum. Tadi aku minta izin sama mama. Mama tidak masalah tuh. Jawab Alvaro. Mengapa tidak bilang padaku dulu? Aku kan gak punya persiapan. Persiapan apa? Tidak perlu. Aku hanya ingin membawamu menginap di mansion. Mama sering bertanya tentang kamu. Abei tidak lagi bicara. Ia hanya memalingkan wajahnya ke arah kaca dan melihat suasana di luar melalui kaca mobil. Alvaro hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Alvaro jadi gemas melihat sikap Abei yang seperti itu. Akhirnya mereka pun tiba di mansion. Penjaga gerbang pun membuka pintu saat melihat mobil tuan mudanya. Mereka menunduk hormat saat mobil Alvaro melewati mereka. Alvaro keluar dari mobil setelah memarkirkan mobilnya dengan benar di garasi. Kemudian mengajak Abei untuk masuk. Pelayan segera membuka pintu saat mendengar suara mobil tuan mudanya. Karena pelayan memang menunggu kedatangan tuan mudanya, walaupun pintu tidak terkunci. Lain kali tidak perlu menunggu saya, Big, kata Alvaro. Baik tuan muda, jawab pelayan. Ardina keluar dari kamar saat mendengar Alvaro datang. Karena Alvaro sudah memberitahu jika ia akan membawa Abei setelah undangan makan malam. Ardina yang sangat bahagia langsung memeluk Abei. Kemudian mengajaknya duduk sebentar di ruang tamu. Mama belum tidur? Tanya Abei. Gimana mama mau tidur jika menantu mama akan datang kemari? Jawab Ardina. Abei menoleh ke Alvaro dan menatapnya tajam. Alvaro yang ditatap cuek saja. Bahkan ia pura-pura tidak melihat jika Abei sedang menatap tajam ke arahnya. Papa sudah tidur, Ma? Tanya Alvaro. Belum, papamu lagi berbaring di kamar. Jawab Ardina. Tidak berapa lama Billy pun keluar dan bergabung dengan mereka. Billy duduk di sofa tunggal, karena istrinya sedang duduk bersama Abei. Sebenarnya masih muat jika Billy duduk di samping istrinya. Bagaimana acara makan malamnya? Tanya Billy. Ya seperti itulah, ada udang di balik batu. Jawab Alvaro. Billy tersenyum.
karena ia sewaktu muda juga sering mengalami hal seperti itu. Jadi Billy sudah hafal betul jika ada rekan bisnisnya ingin mengundang makan malam. Billy dulunya juga sering ingin dijodohin dengan anak, bahkan adik rekan bisnisnya. Namun Billy selalu menolak secara halus, demi menjaga nama baik antara rekan bisnis. Billy hanya bisa menolak tanpa menyinggung perasaan orang lain. Papamu dulu sangat tampan, itu sebabnya mama tertarik dengannya. Ucap Ardina, sampai sekarang juga masih tampan kok ma. Jika orang tidak tahu, orang akan mengira Papa dan Alvaro adalah adik abang. Puji Abe, ehem. Alvaro berdehem. Ia tidak terima Abe memuji sang papa. Meskipun kenyataannya memang seperti itu. Pasti Yayang Al yang selalu di hati. Ucap Abe. Alvaro pun tersenyum. Ia bangkit dari duduknya lalu mendekati Abe, hingga posisi Abe menjadi di tengah. Abe tersenyum lalu mengelus pipi Alvaro dengan lembut. Alvaro menggenggam tangan Abe dan mengecupnya. Ma, temani papa ke kamar yuk, ajak Billy. Ardina bangkit dari duduknya dan mengiyakan ajakan suaminya. Ardina pun berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Ini hanya tinggal Alvaro dan Abe yang ada di ruang tamu. Aku juga mau istirahat. Ucap Abe, yuk aku antar ke kamar tamu. Ajak Alvaro. Alvaro pun menyeret pelan tangan Abe, membawanya ke kamar tamu. Abe pun menurut saja. Alvaro membawa Abe masuk dan mempersilahkan untuk istirahat. Alvaro memberitahu Abe jika ingin ganti pakaian ada di dalam lemari. Karena Alvaro sudah menyiapkan semuanya untuk Abe jika sewaktu-waktu menginap di sini. Alvaro pun keluar, tidak lupa ia mengecup kening Abe. Kemudian Alvaro kembali ke kamarnya dengan senyum bahagianya. Sambil bersenandung kecil Alvaro menaiki tangga menuju kamarnya. Karena posisi kamar yang Abe tempati berada di bawah. Hanya kamar Alvaro yang berada di atas. Sebenarnya ada beberapa lagi kamar di atas yang kosong. Namun mereka memilih kamar di bawah dengan alasan malas naik turun tangga. Jadi lebih memilih kamar di lantai bawah. Abe membuka lemari pakaian, dan matanya terbelalak saat melihat pakaian semua baru. Bahkan dibungkus dengan plastik agar tidak terkena debu. Abe memilih piyama tidur untuk pakaian ganti. Namun sebelum itu ia akan mandi terlebih dahulu baru beristirahat. Pagi sekali Abe sudah bangun dan sedang sibuk di dapur. Awalnya ia bingung mencari dapur. Namun karena mengandalkan instingnya Abe pun berhasil menemukannya. Abe sempat menggerutu dalam hati karena mansion ini terlalu besar. Abe berpikir, bagaimana caranya pelayan membersihkannya? Pelayan terkejut karena Abe sedang berada di dapur. Setelah sholat subuh, Abe mengganti pakaiannya dengan pakaian putih. Hampir saja pelayan berteriak ketakutan. Mereka mengira ada hantu. Bagaimana tidak, rambut panjang terurai, dan baju tidur putih, bukan piyama yang ia kenakan semalam.
No, Nona, apa yang Anda lakukan? Tanya pelayan gugup. Bibik, aku sedang masak Bik. Boleh tolong dihidangkan? Jawab Abe tanpa tahu jika ia sudah membuat pelayan ketakutan. Baik Nona. Apa Tuan Muda tidak marah jika Nona yang masak? Apa kami tidak akan dipecat? Tanya pelayan. Abe tersenyum lalu menjawab. Masa hanya karena masalah sepele harus dipecat? Ya tidaklah Bik. Pelayan pun bernafas lega. Dan menghidangkan makanan yang sudah dimasak oleh Abe. Pertama kali Abe ke sini, ia tidak ke dapur. Jadi ia tidak tahu letak dapur. Saat Alvaro membawanya ke taman belakang, Alvaro melalui jalan lain tidak melewati dapur. Dan ini pertama kalinya Abe menginap dan masuk ke dapur. Itu sebabnya Abe sedikit bingung. Ia hanya mengandalkan insting untuk mencari dapur di bagian belakang. Aku mau mandi dulu, Bik, dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Kata Abe. Nona, apa hari Minggu Tuan Muda juga menyuruh Nona bekerja? Tanya pelayan. Iya, mengapa aku bisa lupa sih? Jawab Abe menepuk keningnya pelan. Tapi ia masih meneruskan untuk mandi, karena tubuhnya terasa gerah. Pelayan tersenyum juga geleng kepala. Mereka merasa nona mudanya itu lucu dan sangat menghibur. Mereka tidak tahu jika nona muda mereka adalah singa betina yang ganas jika diganggu. Abe masuk ke dalam kamar. Dari atas Alvaro tersenyum melihat calon istrinya masuk ke dalam kamar. Alvaro pun perlahan turun ke bawah. Alvaro ingin mengajak Abe jogging sebenarnya. Namun saat hendak pergi ke dapur untuk minum, Alvaro mencium aroma masakan yang beda dari biasanya. Siapa yang masak, Bik? Tanya Alvaro. Pelayan terkejut karena posisinya membelakangi Alvaro. Tuan muda. Pelayan gugup dan terlihat takut. Mereka takut tuan rumah ini akan marah. Kenapa, Bik? Saya tanya siapa yang masak? Tanya Alvaro mengulangi pertanyaannya. No, nona muda, tuan muda. Maafkan kami tuan muda. Jawab pelayan. Ada apa nak? Apa kamu memarahi Bibik? Tanya Ardina, yang tiba datang. Tidak kok ma, aku hanya bertanya, tapi reaksi mereka kayak takut gitu. Jawab Alvaro, sudah, panggil nona muda untuk sarapan. Titah Ardina pada pelayan. Satu orang pelayan pun segera ke kamar Abe untuk mengajaknya sarapan. Pelayan yang lain sudah menyingkir dari situ. Kok masakannya beda, ma? Tanya Billy. Mungkin Abe yang masak, pa. Sebab itu pelayan takut saat Al bertanya kepada mereka. Jawab Ardina. Alvaro sudah tidak sabar ingin mencoba masakan calon istrinya. Alvaro langsung makan tanpa menunggu yang lain. Tidak berapa lama Abe datang dengan pakaian santainya. Enak. Ucap Alvaro tanpa menoleh kiri dan kanan. Abe hanya tersenyum. Setelah selesai sarapan, Alvaro pun kekenyangan. Hingga ia jadi malas untuk jogging.
Sayang, bagaimana jika jalan ke mall? Tanya Ardina. Tidak usah, Ma. Lagi pula tidak ada yang ingin kubeli. Jawab Abe. Jangan dengan Mama, biar dengan aku saja. Ucap Alvaro. Loh, bukannya kamu tidak suka jalan ke mall? Tanya Ardina pada Alvaro. Karena setiap kali Ardina minta ditemani, Alvaro selalu beralasan macam-macam. Terakhir kali Alvaro mengatakan jika ia tidak suka jalan ke mall. Setelah itu Ardina tidak pernah lagi mengajak Alvaro. Ayo sayang, kita ke mall, kita tinggalkan pria yang tidak romantis ini, ajak Ardina. Abei bangkit dari duduknya. Dengan cepat Alvaro menyambar tangan Abei dan menariknya pelan. Lalu membawanya ke mobil. Hei, kalau mau pergi ke mall, pakaiannya diganti dong. Minta Ardina. Alvaro melihat penampilannya yang menggunakan pakaian untuk jogging. Kembali ia membawa Abei masuk dan memintanya berganti pakaian. Kalau tidak begitu, anak kita tidak akan peka, Pa. Ucap Ardina pada Billy. Biarkan sajalah, Ma. Lagi pula kulihat Abei tidak seperti cewek lain yang gemar belanja dan barang mewah. Ujar Billy, apa salahnya jika Al memanjakan Abei, lagi pula uangnya banyak. Kata Ardina, Abei sudah ganti pakaian dan memoles wajahnya sedikit dengan make up. Sementara Alvaro juga sudah siap. Meskipun hanya berpakaian santai, tetap terlihat tampan. Ardina tersenyum. Nah, begitu kan enak lihatnya. Tidak seperti tadi. Yo sayang, kita berangkat. Kita tinggalkan si bucin yang tidak ingat umur ini. Ajak Alvaro. Keduanya berpamitan pada Ardina dan Billy. Alvaro menggandeng tangan Abei dan membukakan pintu mobil untuknya. Abei tersenyum setiap kali diperlakukan seperti itu. Gak sabar pengen lihat mereka di pelaminan, Pa. Ucap Ardina setelah kepergian Abei dan Alvaro. Billy hanya tersenyum menanggapinya. Apa benar kita ingin ke mall? Tanya Abei. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan. Kenapa? Kamu tidak suka, sayang? Tanya Alvaro. Suka, tapi tidak ada yang ingin aku beli. Jawab Abei. Alvaro mengusap lembut kepala Abei. Tunangannya ini memang beda dari wanita lain. Jika wanita lain, sudah pasti melonjak senang jika diajak belanja. Apalagi ke mall dan membeli barang branded luar negeri. Mereka tiba di parkiran mall, jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Namun para pengunjung sudah begitu ramai, mungkin karena ini hari libur. Ramai banget, tahu begini aku mengajak Dea, ucap Abei. Lain kali saja kamu ngajak Dea, hari ini khusus kita berdua saja, ujar Alvaro. Abei yang malas berdebat pun tidak lagi menanggapi perkataan Alvaro. Keduanya hanya pun masuk tanpa melepaskan pegangan tangan mereka. Lebih tepatnya Alvaro yang menggenggam tangan Abei. Alvaro mengajak Abei masuk ke toko perhiasan.
Namun Abe menggeleng dengan alasan terlalu boros. Alvaro kembali mengajak Abe ke toko tas branded yang harganya puluhan juta dan ke atas. Lagi Abe menolak dengan alasan yang sama. Abis apa dong? Tanya Alvaro. Ponsel. Jawab Abe singkat. Alvaro pun membawa Abe ke tempat penjualan ponsel bermerek Apple digigit. Namun Abe menolak karena terlalu mahal. Aku mau yang biasa saja. Yang penting bisa untuk internetan dan video call, ujar Abe. Aneh, padahal aku mampu membelikannya apapun. Namun ia malah menolak dan meminta yang lebih murah. Batin Alvaro. Meskipun demikian, Alvaro tetap mengikuti keinginan Abe yang tidak suka barang mahal yang ada di mall ini. Keluar dari gerai ponsel, Abe dan Alvaro tidak sengaja berpapasan dengan Mustika dan Farel. Keduanya ingin mengambil cincin yang sudah mereka pesan sebelumnya, karena sebentar lagi mereka akan bertunangan. Dan hubungan keduanya semakin membaik. Ternyata setelah kejadian waktu itu, membuat mereka menyadari semua kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kalian kebetulan bertemu di sini. Tadinya aku ingin ke perusahaan atau paling tidak ke rumahmu, kata Mustika. Bersambung.